belajar agama di pondok-pondok pesantren, yang bisa baca Quran, bisa apa. Sehingga Pak, Toriko ini adalah jalan untuk mengenal Allah. Kalau misalnya orang yang belum ngerti apa-apa tentang ilmu agama dihalang-halangi, dulu misalnya saya belum benar-benar saja bertoriko-torikotan, nah dia ini diskriminasi baginya. Padahal kita semua oleh Allah itu, Allah menjadikan manusia dan bangsa jin ini adalah hanya beribadah. Quran ini Kang Ustaz Hasyim. Oh, alhamdulillah ini sudah kuat. ayat ini dalam surat Al-Zariyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam tafsir Jailani dan Syaikhul Qadir Al-Jilani ini menafsirkan liya'buduni adalah liya'rifuni, agar bangsa jin dan manusia ini agar bisa ma'rifat, mengenal aku. Mengenal aku, maka semua manusia ini harus mengenal Allah. Maka Toriko ini adalah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu. Siapa saja, tidak melulu hanya orang-orang tertentu. Ya, mungkin ada toriko-toriko yang hanya untuk orang-orang tertentu misalnya, seperti toriko Hufaz wal Qurra, para hafizin hafizah, ya hamilin hamilah bil Quran. Mungkin tidak semua orang mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Silakan, ada toriko Qurra wal Hufaz. Nah, ada toriko yang paling mudah, dan ini semua orang bisa melaksanakan. Profesi apa bisa melaksanakan? Ya, bisa mengamalkannya. Orang-orang yang tertentu, ya, orang-orang khusus, orang-orang umum juga bisa mengamalkannya. Ya, orang umum saja bisa mengamalkan, apalagi orang-orang yang khusus misalnya. Ini bisa mengamalkan apa? Toriko zikir. Toriko zikir. Mungkin kalau mengamalkan Quran, saya juga ya tidak diberi kesempatan oleh Allah, tidak diberi bagian untuk menghafalkan Quran. Maka Sayyidina Ali kalau membawanya, karena visioner ke depan, bahwa nanti umat ini tidak seperti pada masanya para sahabat yang semuanya hafal Quran. Maka minta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan yang paling cepat, paling mudah, dan paling utama. Paling cepat, paling mudah, paling utama. Kalau ada yang paling cepat, ngapain cari yang jalan yang belok-belok, yang tidak cepat, yang lambat, yang banyak antrinya. Ya. Kalau ada yang mudah, ngapain cari yang sulit, toriko yang sulit. Kalau ada yang paling utama, ngapain cari yang tidak paling utama. Nah, ini Sayyidina Ali minta kepada kalian. Siapa Sayyidina Ali? Siapa yang tidak kenal kepada Sayyidina Ali? Beliau adalah babul ilmi, pintunya ilmu. Sebelum masuk kota ilmu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka lewati dulu Sayyidina Ali. Berkata-kata pada Sayyidina Ali. Ini orang yang paling alim, orang yang menjadi babul ilmi. Ini mintanya kepada Kanjeng Rasul jalan yang paling cepat, paling mudah, paling utama. Ini babul ilmi, Sayyidina Ali. Maka oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali disuruh Rabbin naik, pejamkan matamu Ali. Lalu ikutilah apa yang Basuni. Alhamdulillah. Kalimat la ilaha illallah. Kanjeng Nabi mengucapkan 3 kali, terus Sayyidina Ali juga menirukan. Seraya tangannya diangkat sebagai tanda baiat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menerima baiat kepada Kanjeng Nabi. Inilah jalannya. Maka toriko itu dikenalkan sejak dini. Jangan ditutup-tutupi, bahkan menghalang-halangi orang yang ingin kenal dengan Allah. Apalagi mencaci, tidak ada pada rekor-rekorkan, cewek belum bisa-bisa aja.
syariat begitu saja. Nah, ini bahaya, menghalang-halangi orang yang ingin kenal dengan Allah. Padahal mengenal Allah itu diperintah kepada Allah. Asal perintah, asal amal adalah wajib. Wajib mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, bagaimana kita beribadah? Ibadahnya bagaimana kalau kita tidak mengenal Allah? Maka syaratnya pengabdian itu harus kenal kepada yang diabdi, kepada yang disembah. Maka di dalam bulan Rabiul Tsani, ini bulan Rabiul Tsani atau ada yang mengatakan istilahnya Rabiul Akhir. Ini baca Muhammad Abdul Wahab Masud dalam kitabnya Qadam itu. Ini rohnya, Rabiul Tsani kan hurufnya ada 10. Roh, ba, ya, ain, aliful awal, lam, terus apa? Ta, terus nun, alif yang kedua, kemudian ya 10. Kalau saya terangkan semua, ini tidak cukup waktu, karena malam ini baru selesai jam 10. Sementara masih di belakang masih ada 2 pembicara lagi yang kita tunggu. Ini satu saja. Jadi rohnya itu diartikan oleh para sahabat adalah rohi. Apa? Rohi. Beliau mengutip Al-Quran surat Al-Muzammil akhir-akhir. Kita pakai yang itu. Kallaban rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat kira. Surat Al-Muzammil dan berapa? 54. 54. Kalla bal rona 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 14. Iya, 14. Silakan. Mati. Mudore rona 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 bina itu bina apa? Bina juga pada apa? Karena apa? Karena apa? Ada yai huruf ilatnya mantan huruf ilatnya ada di tengah bisa dengan videonya fa'ala ba rona madan adalah roy itu adalah al-hakim bainal abid wa ma'bud. Adalah penghalang. Roy itu adalah secara bebas diartikan sebagai kotoran hati. Sampai boleh hati boleh? Kan di hati tuh. Tidak. Letaknya di mana hati? Di dalam mana? Dalam badan. Sebelah mana posisinya? Sebelah kiri. Sebelah kiri lebih anunya, lebih gimana? Maka
akan kesasar ruh dan sukmanya. Karena tadi sudah Al-Quran Qadim. Al-Quran Qadim wahyu minulyo. Tanpa ditulis bisa demoto. Nah ini digagas Al-Quran Qadim wahyu minulyo. Tanpa ditulis bisa demoto. Itu jangan dulu waskito, waskito, ya waskita sing sadune minara. Ini adalah Al-Quran Qadim. Al-Quran Qadim. Nah. Jadi maka Al-Quran itu yang Qadim itu adalah pandangan dari sisi bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu hadis. Yang hadis itu adalah yang dimaksud adalah mushaf yang dicetak, yang dibukukan menjadi kitab. Maka adalah Al-Quran itu sebagai apa? Al-Kitab. Yang qadim itu adalah kalamullah. Maka yang mushaf itu adalah kitabullah yang berisi tentang hukum-hukum Allah. Maka segala sumber dari segala sumber hukum ada di Al-Quran. Itu kitabullah. Maka yang disebut Al-Quran Qadim, yang qadim itu adalah dari sisi pandangan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita tahu dalam pelajaran kitab At-Tauhid adalah bahwa kalamullah itu la biharfin wala bisautin. Kalamullah itu tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Ya, kalamun qadimun la yufannu samahu tanazzala an qawli wa fi'lin barinati. Ya, kalamun qadimun la yufannu samahu. Ini kalamun qadim itu dipandang dari aspek ataupun bahwa kalamullah yang bila biharfin wala bisautin, tanpa ditulis bisa ditulis. Yang mana? Nah ini itu jangan guru waskito. Al-Quran Qadim itu adalah ajaran guru mursyid. Waskito itu guru mursyid. Kentan cepakan Indro dodo apa? Talqin. Kalau belum ditalqin, ya, maka ruhnya akan kesasar. Jangan kita orang awam, kata para sahabat, walaupun dia orang alim, ya. Kalau tidak ada baiatan di dalam lehernya, tidak ada baiatan itu, maka mata maitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Bukan jahiliyah tidak mengerti ilmu, tahu ilmu, tapi tidak mengerti jalan pulang kepada Allah. Ilmunya menjadi hijab. Karena hijab itu bukan saja zulmah, bukan saja kebodohan, maka ilmu juga akan menghijab. Orang yang alim, ya, orang yang alim kalau bertalqin zikir, maka ilmunya akan menghijab ruhnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab apa itu? Waruddama ujriya majnul jahili mukhatabun ingkana ghairu amili qaulina bi alimin bil ghaflati azikru miftahu babil hadrati. Kenapa? Ya, terkadang orang waruddama ujriya majnul jahili terkadang diposisikan menjadi orang yang bodoh. Siapa? Mukhatab, orang yang diajak bicara. Mukhatab bukan ghairu alim. Orang yang diajak bicara tapi tidak mengamalkan. Padahal yang kau dari alimin seperti ucapan kami kepada orang alim. Orang alim mengerti tentang fadilahnya zikir. Diucapkan, dikatakan taqulina li alimin bil ghaflati. Orang alim tapi ghaflah. Ghaflah apa? Ghaflah itu lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Ya, lupa kepada Allah. Diucapkan kepada beliau orang yang alim tapi tidak mengamalkan karena lupa kepada Allah. Ghaflah.
Tapi kalau Al-Quran tidak dibuat mushaf, bisa kita membaca? Nggak bisa. Ini Al-Quran baginya mana? Nah, talqin dzikir itu adalah bentang cepatan ingdirodoro. Quran kodimnya dimasukkan, ditetapkan, dilarutkan di dalam dada, di dalam qalbu. Dada itu diantar, tapi yang dimana adalah yang ada di dalam dada, qalbu. Ya. Jadi itu ya. Jadi sesuai dengan roh itu adalah penghalang. Kalau kita belum ditarkib, maka penghalang itu tidak akan bisa hilang. Karena tidak terhubung. Hanya mani kita Allah, seorang ahli pun kalau belum tarkib dikatakan atau bahasa apa, walaupun proposal ini tingkat kasus masing-masing tingkat itu 3,8 meter, namun dimakan sama pesantrennya, ya akan macet ruhnya ketika sakaratul maut. Terus tingkatkan ilmu kita supaya pemikiran kita menjadi terang. Hati kita harus yakin supaya tidak ada pengakuan diri bahwa saya ini alim dan sebagainya. Supaya apa? Tadi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Menyatakan bahwa kita tidak punya apa-apa, yang bisa apa-apa, yang punya apa-apa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terangkum tersimpul dalam satu kalimat la ilaha illallah.